Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih di sesi kedua dengan Olivia Ru di bulan Ramadan ini. Kali ini saya akan membuat bolu putih telur topo map ya, topo map atau istilahnya kalau orang bilang tuh peta nanti bentuk bolunya. Nah ini karena kita akan memberdayakan putih telur, kan kemarin buat kue kering banyak ya, kita hanya pakai kuning telurnya aja. Sekarang kita berdayakan putih telurnya untuk dijadikan bolu. Nah yang disiapkan hari ini adalah putih telur. Di sini ada sekitar 375 gram. Kemudian ada gula pasir. Nah, ini gula pasir kurang lebih sekitar 150 gram. Kemudian tepung terigu juga. Untuk tepung terigu ini kita pakai 190 gram. Selanjutnya ini ada emulsi, ini saya pakai SP, ini sekitar 1 sendok teh aja. Kemudian 20 gram susu bubuk dan 20 gram maizena. Terus untuk butter cairnya atau margarin cairnya saya pakai 150 gram. Kemudian nanti akan kita gunakan ada pasta pandan di sini dan bubuk coklat. Nah, bubuk coklatnya ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuat petanya nanti. Gimana caranya? Yuk kita buat sekarang ya. Sekarang ini tekniknya all in one. Jadi semua bahan dimasukkan jadi satu. Putih telur, kemudian gula, masukkan jadi satu. Kemudian tepung terigu. Selanjutnya ada susu bubuk, ada maizena juga. Dan selanjutnya kita masukkan juga SP. Tapi sebelum kita masukkan SP ini akan kita larutkan terlebih dahulu gula dan tepungnya ya. Jadi pakai kecepatan sedang dulu atau kecepatan kecil. Nah ini kita mixer sebentar. Hanya untuk melarutkan gulanya aja. Oke, Moms, saya pakai mixer merek Miyako di sini. Saya sering beli peralatan baking ataupun peralatan-peralatan dapur atau rumah tangga itu di Kihomart di Jalan Janti nomor 96 Yogyakarta. Nah, di situ Moms akan melihat semua dan surganya perabotan dapur untuk rumah tangga. Kemudian juga kalau misalnya Moms berencana untuk membangun rumah, itu bisa konsultasi juga di Kihomart. Di sana lengkap banget Moms. Jadi Moms bisa pilih sesuai kebutuhan dan sesuai selera yang Moms butuhkan. Setelah ini akan kita campur. Ini setelah gulanya larut, kita campur emulsinya atau SP-nya ke dalam adonan. Ini kita mixer sampai dia mengembang kaku dan volumenya lebih banyak. Nah ini kita pakai kecepatan tinggi ya. Nah ini cake-nya sudah mengembang adonannya. Ini akan kita matikan. Nah adonannya seperti ini sudah mengembang kaku dan berjejak ya. Ini akan kita bagi dua. Jadi ada yang warnanya hijau nanti pakai pasta pandan dan ada yang basic jadi pakai warna asli ya. Ini akan kita bagi dua dulu. Tapi sebelum kita bagi dua, kita masukkan terlebih dahulu margarinnya. Ini kita campurkan kita pancing dulu ya ke dalam adonan margarin supaya nanti lebih gampang pencampurannya. Nah, kalau udah seperti ini akan kita campur ke adonannya. Nah, ini kita aduk balik aja. Nah, adonannya udah seperti ini, udah bagus banget tuh. Berjejak ya. Nah, ini akan kita bagi dua adonannya, satu pakai pasta pandan, satu yang original. Oke, ini akan saya pindahkan sedikit adonan ke bowl yang lebih kecil untuk jadi warna basicnya ya. Nanti yang lebih banyak adalah warna pandannya. Oke, nah ini akan kita campur dengan pasta pandan. Cukupnya dulu kita lihat warnanya. Nah ini udah cukup warna pandannya, jadi warnanya udah hijau. Gak usah terlalu banyak karena kalau namanya makanan, kalau terlalu banyak dan terlalu ceter warnanya itu nanti malah tidak menarik ya. Nah di sini saya akan pakai
loyang sudah saya olesi dengan mentega atau margarin. Kita masukkan setengahnya dari yang pandan. Oke, nah segini cukup. Selanjutnya akan kita taburi coklat di sekitar atasnya adonan ya. Pakai saringan teh atau saringan kopi boleh. Nah, ini akan kita tutup sampai dia tertutup semua ya. Yang lapisan pertama dan kemudian kita tabur dengan bubuk coklat. Selanjutnya kita masuk lapisan kedua, yaitu lapisan basic yang tidak berwarna. Tapi kalau misalnya teman-teman kepengen ada nuansa warna pink juga boleh, ditambahin pastelan juga boleh. Ini kebetulan saya cuma kepengen ada rasa pandan dan ada sedikit coklat gitu. Jadi nggak mau ada rasa yang lain ya. Oke, kalau sudah kita lakukan lagi hal yang sama di atas adonan putihnya dengan bubuk coklat. Nah, ini oke udah. Selanjutnya kita timpa dengan adonan terakhir, yaitu adonan warna hijau. Nah, oke. Tuang semuanya ya sampai habis adonannya. Adonannya seperti ini akan kita panggang kurang lebih sekitar 30 menit di suhu 160 atau 170 derajat Celcius atau tergantung oven masing-masing ya. Ini nanti akan naik sedikit kurang lebih sekitar 1 atau 2 cm di atasnya. Nah, kebetulan seperti biasa saya pakai oven sekaligus air fryer dari Modena. Ini oven serba bisa sih menurut saya karena gampang penggunaannya juga. Kalau misalnya moms ingin cari oven ataupun air fryer ataupun kompor atau peralatan dan perabotan alat rumah tangga, itu nggak usah bingung lagi. Yang wilayahnya di Jogja, langsung aja ke Kihoma di Jalan Janti nomor 96 Yogyakarta. Di sana sudah lengkap, semuanya sudah tersedia. Moms tinggal cari, tinggal hunting, tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Oke, ini akan saya oven ya kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, moms, inilah hasilnya. Cantik banget ya, dari teksturnya lembut, terus juga warnanya juga cakep banget. Ini namanya topo map putih telur. Jadi kita memberdayakan putih telurnya, kita pakai putih telur sisa, kemudian kita jadikan bolu seperti ini. Oke moms, jangan lupa dicoba di rumah. Sampai ketemu lagi di resep selanjutnya. Sampai jumpa, assalamualaikum.